Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Kembali lagi masalah pajak diungkit. Kali ini oleh Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang cukup menghentak untuk pajak di Indonesia. MUI mengeluarkan fatwa tentang pajak berkeadilan. Ada beberapa butir penting tentang pajak berkeadilan ini sebagai berikut. Negara wajib dan bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Dalam hal kekayaan negara, tidak cukup untuk membiayai kebutuhan negara. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka negara boleh memungut pajak dari rakyat dengan ketentuan sebagai berikut. Pajak penghasilan hanya dikenakan kepada warga negara yang memiliki kemampuan secara finansial, yang secara syariat minimal setara dengan nisab zakat mal, yaitu 85 gram emas. 2. Objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier, hajiat dan tahsiniyat. Pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan dan kepentingan publik secara luas. Penetapan pajak harus berdasar pada prinsip keadilan. Pengelolaan pajak harus amanah dan transparan serta berorientasi pada kemaslahatan ummah. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak secara syar'i merupakan milik rakyat yang pengelolaannya diamanahkan kepada pemerintah atau ulil amri. Oleh karena itu, pemerintah wajib mengelola harta pajak dengan prinsip amanah, yaitu jujur, profesional, transparan, akuntabel, dan beradilan. Lalu barang yang menjadi kebutuhan primer masyarakat atau dzururiyat tidak boleh dibebani pajak secara berulang. Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako, 9 bahan pokok tidak boleh dibebani pajak. Bumi dan bangunan yang dihuni non-komersial tidak boleh dikenakan pajak berulang. Warga negara wajib menaati aturan pajak yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka di atas, yaitu angka 2 dan angka 3. Pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 hukumannya haram. Zakat yang sudah dibayarkan oleh umat Islam menjadi pengurang kewajiban pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 2 dan angka 3 di atas sebagai zakat sebagai pengurang pajak. Fatwa MUI ini kali ini adalah fatwa yang sangat baik dan pro keadilan masyarakat karena selama ini dirasa memang pelaksanaan pajak di Indonesia memberatkan terutama bagi kelompok masyarakat biasa dan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selama ini bukannya tidak mau membayar pajak, namun karena penghasilan mereka tidak cukup, baik untuk hidup maupun untuk membayar pajak. Poin pajak di Indonesia memang sangat banyak menurut pandangan awam. Kata orang awam, hampir semua hal dikenai pajak. Bahkan untuk sesuatu yang sudah dibeli dan dipunyai, dan ketika membeli dan memiliki di awal sudah membayar pajak, toh tetap selanjutnya membayar pajak seperti pajak kendaraan dengan atas nama STNK dan lain sebagainya. Namun pada sisi yang lain fatwa MUI yang demikian juga jangan sampai menggiring pada asumsi masyarakat jika sebaiknya negara tidak usah menarik pajak. Ketika fatwa ini diturunkan, ada semacam kesan membanding-bandingkan antara Indonesia dan negara-negara di Timur Tengah yang tidak mengenakan pajak. Fatwa ini juga dikhawatirkan memberikan ruang bagi gerakan Islam politik dengan mempromosikan ide-ide tentang bebas pajak dalam konsep politik Islam. Secara historis semua agama itu mengenal pajak. Dalam tradisi Kristen Eropa, khususnya Jerman, bahkan pajak gereja sampai sekarang masih diberlakukan. Jika Anda hidup di Jerman, entah menjadi warga negara atau bekerja permanen di Jerman, maka jika Anda mendaftarkan agama Anda, maka Anda bisa terkena pajak. Pajak itu berbeda-beda, namun secara umum antara 8-9% dari pajak income secara keseluruhan. Ingat, ini bukan dari penghasilan, namun dari pajak penghasilan. Misalnya, jika Anda berpenghasilan setahun 45.000 euro, maka Anda akan terkena pajak agama atau gereja sebesar 562 euro per tahun. Ingat, pajak gereja ini akan diambil langsung dari rekening gaji Anda. Sejarah masa lampau Eropa juga terkenal dengan sejarah gelap tentang pajak gereja. Bahkan kegelapan inilah yang menyebabkan terjadinya revolusi industri dan gerakan penjarahan di Eropa. Meskipun sejarah pajak itu bukan sejarah Islam, namun dalam masa Islam, Nabi dan seterusnya mengadopsi gagasan pajak ke dalam sistem kekuasaan
Islam. Jizyah adalah pajak untuk proteksi non-muslim di wilayah kekuasaan Islam. Dalam tradisi Hindu, pajak juga ditarik dari mereka yang ingin mendapatkan perlindungan dari raja atau penguasa mereka. Dalam Mahabharata ada aturan yang menyatakan bahwa raja harus memungut pajak dari rakyatnya seperti lebah yang mengumpulkan nektar tanpa merusak bunga. Kemudian kita memiliki analogi brilian dalam Raghuvamsha karya Kalidasa yang mengatakan bahwa Maharaja Dilipa memungut 1/6 dari pendapatan warganya sebagai pajak penghasilan. Seperti matahari yang mengambil kelembapan dari bumi hanya untuk mengembalikannya sebagai hujan. Sejarah panjang kerajaan Hindu Bratavarsa menunjukkan bahwa tarif pajak 1/6 tersebut cukup banyak diikuti, baik secara harfiah maupun secara semangat. Hak raja untuk memungut pajak tunduk pada pemenuhan kewajiban mendasarnya, menjamin perlindungan internal dan eksternal. Di dalam Islam, pernah suatu masa di mana pajak itu dihina jika negara terlalu memungut banyak dari rakyatnya. Bahkan sebagian sejarah Islam menyatakan jika salah satu tanda-tanda di mana negara atau kerajaan itu akan jatuh dan redup, cahayanya jika mereka memungut terlalu banyak pajak dari rakyatnya. Untuk fatwa MUI, pajak berkeadilan ini harus kita apresiasi karena ini semacam nasihat bagi pemerintah kita yang selama ini bisa dikatakan menerapkan rezim pajak yang tidak realistik. Saya setuju dengan pajak apa saja, namun hal yang kita lihat adalah kemampuan pembayar pajaknya dan juga pelaksanaan pajak untuk mensejahterakan rakyat. Saya sama sekali tidak setuju soal gerakan anti pajak karena kalau tidak dengan pajak, bagaimana berlangsungan negara ini bisa dijamin. Pajak menjadi sumber pembiayaan negara dimanapun saja. Di negara-negara yang makmur, pajak pendapatan personal atau personal income tax sekitar 20%. Di Timur Tengah pun ada pajak meskipun masih sekitar 15% dan pajak itu disebut value added tax. Sebagai catatan, pajak berkeadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh fatwa MUI adalah bukan anti pajak. Namun bagaimana pajak itu bisa ditarik dari pembayar pajak dari perspektif keadilan. Pajak berkeadilan itu memiliki makna jika pajak harus diwujudkan dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Pajak berkeadilan adalah pajak yang dibayar dan tidak dikorupsi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.